selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun seandainya dia minta agar kita berdaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita berdaya, sampai mujizat menjadi nyata. Satu yang dia minta agar kita berdaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta agar kita berdaya, sampai mujizat menjadi nyata. Syukur bagimu, haleluya. Shalom, puji Tuhan saudara-saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kekuatan kesehatan kepada kita. Adapun yaitu kesempatan pada saat ini kita masih lanjutkan yaitu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan minggu yang lalu, berbicara tentang bagaimana menjemput hari depan yang penuh harapan. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, seminggu yang lalu kita telah yaitu menyimak bagaimana saudaraku yaitu tokoh-tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama, yaitu termasuk yaitu Bapak Abraham, termasuk untuk saudaraku Bapak Ishak, demikian juga Bapak Yakub. Mereka-mereka ini adalah pilihan Tuhan. Mereka-mereka ini saudaraku adalah orang yang benar sangat spesial saudaraku dari sekian banyak manusia pada zamannya. Apa yang mereka lakukan untuk menjemput yaitu masa depan yang penuh harapan dalam kehidupan mereka. Ternyata saudaraku, sekalipun Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan membuat mereka, nama mereka termasyhur saudaraku, dan oleh keturunan mereka seluruh bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia akan mendapat berkat. Tetapi apa yang bisa kita lihat saudaraku dari sikap perilaku mereka, ternyata untuk menyambut yaitu masa depan, untuk menjemput masa depan yang penuh harapan itu, mereka mengerahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan suatu pekerjaan. Maka kerjasama antara Tuhan dengan mereka saudaraku terlaksana. Akhirnya mereka saudaraku benar seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa pada akhirnya mereka menjadi orang yang termasyhur. Mereka saudara yang kasih, orang yang diberkati, orang yang selalu berhasil dalam segala usaha apa yang
yang mereka kerjakan. Demikian juga saudaraku pada hari ini, saya juga saudaraku ingin, yaitu saudara yang kasih mengulas bagaimana, yaitu tokoh Alkitab. Kalau yang tadi saudaraku Bapak Abraham, Ishak dan juga Yakub, itu adalah tokoh-tokoh yang dimuat saudaraku di dalam perjanjian lama. Sekarang saudaraku kita akan menyimak yaitu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam perjanjian baru. Ada saudaraku tokoh yang sangat terkenal dari 27 kitab dalam perjanjian baru itu. Beliau ini saudara-saudaraku, Tuhan pakai secara luar biasa. Tuhan ilhami kebenaran firman Allah kepada dia, sehingga dia menuliskan saudaraku kebenaran firman Tuhan dalam yaitu 14 kitab. Oh saudara-saudaraku, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Siapakah beliau ini? Mari kita lihat saudaraku dalam kitab Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tuhan mengatakan saudaraku kepada hambanya yang bernama Ananias, dia katakan pergilah. Untuk apa saudaraku? Karena ada di sana seorang yang bernama Saulus, yang tadinya saudaraku bermaksud yaitu jahat, yaitu kepada pengikut-pengikut jalan Tuhan. Karena dia adalah seorang Farisi yang betul-betul saudaraku diajar, yaitu saudaraku soal-soal ajaran-ajaran orang Farisi, sehingga dengan yaitu kuasa penuh dari imam-imam kepala yang ada di Yerusalem memberikan surat kuasa kepada dia untuk melakukan apa saudaraku, yaitu penganiayaan kepada pengikut-pengikut jalan Tuhan, yaitu kepada orang-orang saudaraku yang berseru Yesus adalah Tuhan. Tetapi pada hari itu juga terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, di mana saudaraku Tuhan sendiri yaitu melalui yaitu cahaya dikatakan yang sangat terang, melebihi cahaya matahari yang ada, membuat saudaraku beliau ini saudaraku terkapar, tidak berdaya, dan dalam ketidakberdayanya itu dia mendengar, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Lalu saudaraku dia menjawab, siapakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara yang Tuhan kasihi dalam nama Tuhan, sekarang saudaraku Yesus memperlihatkan secara langsung kepada dia siapa dia. Dan Paulus pun saudaraku, yang tadinya saudaraku tidak mengenal siapa itu Yesus, yang tadinya begitu benci mendengar nama Yesus, tetapi kali ini saudaraku dalam keadaan tidak berdaya. Oh, ketika dia terjatuh, dan juga sekarang saudaraku matanya tidak bisa melihat lagi, dalam keadaan tidak berdaya saudaraku, tetap dilanjutkan perjalanan sampai menuju itu kota Damsyik. Dan Tuhan mengatakan kepada Ananias supaya Ananias itu saudaraku pergi untuk mendoakannya. Sempat memang Ananias berkata, Tuhan, aku mendengar dari banyak orang, seorang ini datang ke tempat ini bukan dengan maksud yang baik. Dia maksudnya adalah untuk menyeret, untuk mengganggu peribadatan orang-orang yang menyembah kepada engkau. Tetapi apa kata Tuhan? Tuhan berkata kepada Ananias, sudahlah, tetap engkau pergi, doakanlah dia supaya dia dapat kembali melihat. Sebab apa Tuhan mengatakan? Orang ini adalah alat pilihanku. Orang ini adalah pilihanku. Untuk apa? Untuk memberitakan yaitu kabar keselamatan yang berasal dari Yesus kepada yaitu bangsa-bangsa lain, yaitu kepada bangsa-bangsa Yunani, kepada bangsa-bangsa yang lebih banyak lagi di tengah-tengah dunia ini. Dan dia berkata serta yaitu memberitakan Injil kepada raja-raja dan juga yaitu kepada orang Israel. Saudara yang Tuhan kasihi dalam nama Tuhan, kita lihat betapa Tuhan saudaraku yaitu sangat saudaraku fokus akan panggilannya itu kepada yang bernama Saulus ini, yang pada akhirnya setelah dia bertobat menyerahkan diri kepada Tuhan, diganti namanya menjadi Paulus, diangkat dia saudaraku menjadi rasul. Apa yang bisa kita lihat saudaraku dari kehidupan Rasul Paulus? Bagaimana dia saudaraku yang kasih menjemput yaitu masa depan yang penuh harapan itu. Apakah dia hanya berpuas diri, hanya berpangku tangan, yaitu saudaraku mensyukuri pilihan Tuhan yang begitu baik kepada dia? Ternyata tidak saudara-saudaraku. Dia pun saudaraku harus melakukan yaitu sesuatu yang umum dilakukan orang. Apa itu saudara-saudaraku? Sebelum kita lihat apa saja yang dilakukan, mari kita lihat betapa dahsyatnya yaitu pemakaian saudaraku Tuhan terhadap yaitu diri Paulus. Kita buka yaitu dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat 8. Kisah Rasul pasal 19 ayat 8. Dikatakan di sini saudaraku dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 8 ini, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Kita lihat saudaraku, setelah yaitu Paulus itu berjumpa dan mengenal secara pribadi siapa Yesus itu, dia sekarang menjadi pemberita Injil dengan berani saudaraku. Dia meyakinkan setiap orang supaya setiap orang saudara-saudaraku yaitu percaya kepada Yesus. Sebab hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan. Di dalam Yesus saudaraku ada jalan untuk menuju kepada kehidupan.
Selain daripada secara berani dia menyampaikan firman Tuhan, secara tegas dia menyampaikan firman Allah. Oh, secara sungguh-sungguh dia meyakinkan orang supaya menerima Yesus sebagai juru selamat. Apa saja pemakaian Tuhan kepada beliau ini. Kita melihat juga saudaraku, yaitu di dalam kitab Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saudaraku, kita lihat di sini bagaimana dahsyatnya saudaraku pemakaian Tuhan, yaitu di dalam diri Paulus. Sampai dia katakan saudaraku oleh Paulus, yaitu saudaraku Allah mengadakan mujizat-mujizat. Oh, bukan hanya mujizat pemberitaan Injil, yaitu orang yang mendengar saudaraku, yaitu mengalami saudaraku pertobatan, mengalami perubahan hidup, tidak. Tetapi sampai dia katakan saudaraku, orang-orang dari berbagai penyakit apapun yang keadaannya begitu buruk saudaraku, ketika yaitu Paulus itu menyampaikan firman Allah dibawa di hadapannya yang dengan jumlah yang sangat banyak. Oh saudara yang kasih, begitu banyak orang-orang sakit dari segala macam sakit penyakit yang ada, dan juga yang diikat atau dirasuk oleh kuasa kegelapan pun ada di sana. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Oh, karena begitu banyak itu orang yang sakit itu, Paulus saudara yang kasih mendoakan mereka. Paulus saudara mengangkat tangan kepada mereka, semua sembuh. Tetapi bukan karena tidak terjangkau oleh Paulus sendiri, yaitu masih banyak orang-orang sakit saudaraku di berbagai tempat. Maka apa yang terjadi, yaitu tim atau orang-orang yang ada bersama dengan Paulus saudaraku ketika itu, oh mengambil apa saja yang pernah dipakai oleh Paulus, seperti sapu tangan yang dia punya saudaraku, seperti itu pakaian yang pernah dipakai yang sedang tidak dipakai, itu juga pernah, itu kain yang pernah dipakai oleh Paulus diambil diletakkan kepada orang sakit sembuh. Oh, yang dirasuk setan pun saudara yang kekasih, oh dapat ia itu disadarkan, dapat dibebaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Setan, iblis, roh jahat saudaraku takluk saudaraku melalui kuasa Tuhan Yesus yang begitu dahsyat yang bekerja di dalam diri Paulus. Kita melihat saudara-saudaraku, pemakaian Tuhan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dia saudara yang kasih pemberita Injil yang sangat luar biasa. Bukan hanya cakap saudaraku dalam memberikan pengajaran, bukan hanya cakap saudara yang kasih menuntun orang lebih dekat kepada Tuhan, tetapi tanda-tanda mujizat pun menyertai pelayanan dia. Tanda-tanda ajaib saudaraku menyertai pelayanan dia. Tetapi saudara-saudaraku, sebagai seorang yaitu pelayan yang sangat luar biasa, sebagai pelayan Tuhan yang dahsyat saudaraku, apakah dia saudaraku hanya dengan tenang-tenang dengan segala kedahsyatan yang Tuhan saudaraku yang kasih berikan kepada dia? Ternyata saya perhatikan bahwa di dalam yaitu penataan waktu yang ada, oh dia tidak saudaraku hanya bangga, dia tidak hanya berpuas diri saudaraku dengan pakaian yang sangat luar biasa, tetapi dalam memanage waktu, dalam mengatur waktu, dia juga saudara-saudaraku seorang pribadi yang sangat baik saudaraku menata, yaitu antara kebutuhan rohani dan jasmani. Antara kebutuhan jasmani saudaraku dibuat dia dengan seimbang. Bagaimana caranya? Saudaraku yang kekasih, kita lihat saudaraku bahwa dikatakan walaupun yaitu Paulus itu dipakai Tuhan secara dahsyat, ternyata saudaraku dia adalah seorang penata waktu yang begitu baik antara saudaraku menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani. Mari kita lihat saudaraku, yaitu di dalam kitab Kisah Rasul pasal 18. Kitab Kisah Rasul pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi yang bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi yang meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Kita memperhatikan saudara-saudaraku bahwa rupanya Paulus itu bukan hanya menyibukkan waktu. Oh, waktunya bukan hanya tersita saudaraku kepada urusan-urusan yang berhubungan dengan yaitu kerohanian. Ternyata Paulus juga saudaraku memperhatikan yaitu kebutuhan jasmani.
Mungkin kita berkata saudara-saudaraku, bukankah ia itu sudah cukup? Yaitulah pemberitaan Injil yang disampaikan itu segala kebutuhan jasmaninya tercukupi. Mungkin bisa saja saudaraku, dan mungkin dia bisa sangat yaitu menuai dengan yaitu berkat yang berlimpah. Tetapi saya saudaraku terpesona melihat itu bagaimana Paulus ini menata waktunya dengan baik. Dia katakan saudaraku, ketika dia saudaraku meninggalkan kota Athena, dia sekarang pergi saudaraku ke kota Korintus. Lalu sesampai di kota Korintus, dia teringat saudaraku, yaitu dengan tim serombongan yang pernah bekerja sama dengan dia untuk menjangkau jiwa-jiwa. Di mana saudaraku ada keluarga Aquila di sana, istrinya yang bernama saudaraku Priscilla. Ada apa saudaraku? Ketika mereka berjumpa, ketika mereka singgah di rumah, oh mereka lihat saudaraku keluarga Aquila dan Priscilla ini adalah memiliki saudaraku, yaitu profesi sebagai tukang kemah, sedang bekerja di sana, sedang giat saudaraku melakukan suatu pekerjaan. Maka apa yang terjadi saudaraku dalam persinggahan yang dilakukan oleh Paulus bersama dengan tim? Mereka pun saudaraku melibatkan diri saudaraku untuk melakukan pekerjaan seperti apa yang dikerjakan oleh Aquila dan Priscilla. Adalah kalau mereka itu berprofesi sebagai tukang kemah. Paulus sadar juga saudaraku, rupanya sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, sebelum saudaraku dikhususkan oleh Tuhan sebagai pemberita Injil, rupanya Paulus ini juga saudaraku memiliki yaitu profesi yang sama seperti Aquila dan Priscilla sebagai tukang kemah. Lalu apa yang mereka lakukan? Dia katakan saudaraku, berkolaborasi. Mereka itu saudaraku bekerja bersama-sama, yaitu sebagai tukang kemah. Untuk apa saudaraku? Tentu kemah ini dibuat supaya dapat dijual. Dari hasil penjualan itu saudaraku, modal mereka bisa kembali. Dari hasil penjualan kemah itu saudaraku ada keuntungan. Oh, dari keuntungan yang ada itu bisa mereka gunakan untuk kebutuhan keseharian. Dari keuntungan yang ada itu saudaraku, kalau masih ada kelebihan bisa mereka tabung, bisa mereka saudaraku kasih kumpulkan. Untuk apa saudaraku? Tentu untuk kepentingan-kepentingan apa yang diperlukan hari ini dan apa yang diperlukan untuk hari esok. Itu yang dilakukan oleh Paulus saudaraku. Dia katakan pada hari Sabat dia berbicara, dia mengajar saudaraku orang-orang, yaitu di rumah ibadat, menyampaikan firman Allah. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang saudaraku, setelah yaitu hari Sabat, yang kita tahu saudaraku hari Sabat itu adalah hari ketujuh, atau istilah zaman dulu saudaraku, hari ketujuh itu adalah jatuh pada hari Sabtu. Lalu kita berpikir saudaraku, apa yang dikerjakan pada hari Minggu, apa yang dikerjakan pada hari Senin, apa yang dikerjakan pada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Tentu saudara-saudaraku yang kasih, mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang umum dikerjakan oleh orang-orang. Karena memang fashion mereka, karena memang keahlian mereka saudaraku sebagai tuang kemah, mereka mengerjakan yaitu pekerjaan kemah, yaitu membuat kemah sebaik mungkin supaya mudah dijual, supaya saudaraku orang lain juga menarik untuk membeli, yaitu pekerjaan atau suatu usaha yang mereka lakukan itu saudara-saudara. Kita melihat Paulus sendiri yang Tuhan panggil, yang Tuhan pilih, yang Tuhan urapi saudaraku dengan keberanian untuk memberitakan Injil. Dan bukan hanya itu saudaraku, tanda-tanda mujizat keajaiban bisa saudaraku Tuhan berikan, Tuhan karuniai dia. Sehingga bukan hanya pemberitaan, tetapi beritanya disertai oleh kuasa. Berbagai-bagai mujizat saudaraku terjadi. Namun demikian kita lihat saudaraku, ternyata dia juga masih mementingkan. Ternyata dia itu saudaraku masih menghargai pekerjaan-pekerjaan yang umum. Yang dia tahu saudaraku pekerjaan yang bisa menghasilkan saudaraku keuntungan, yang bisa saudaraku yang kasih menghasilkan sesuatu yang bisa dipergunakan untuk mencukupkan kebutuhan kesehariannya. Mungkin kita berkata, mengapa Rasul Paulus harus itu mengerjakan pekerjaan sesederhana seperti itu sebagai tukang kemah? Saudaraku, saya ingin sampaikan kepada saudara, tidak ada pekerjaan yang hina saudaraku, walaupun itu pekerjaan sepertinya rendah. Tetapi kalau pekerjaan itu halal, sifatnya tidak merugikan orang lain, itu baik dilakukan. Mungkin kita berkata juga saudaraku, untuk apa Paulus lagi harus yaitu repot-repot untuk melakukan seperti itu? Bukankah dia itu adalah seorang lajang? Bukankah dia itu tidak memiliki istri dan juga anak-anak yang harus yaitu menuntut tenaga waktu dan pikirannya menafkahi keluarganya? Bukankah yaitu dia itu adalah itu pengabar Injil yang mudah saja siapapun saudaraku yang mendapat yaitu pengajaran dari dia tidak terlalu merepotkan, karena sebagai seorang lajang saudaraku tentu tidak akan merepotkan apabila dia tinggal yaitu di dalam satu keluarga atau mungkin bepergian ke satu tempat. Apalagi yang harus dipusing-pusingkan dia, apalagi yang harus yaitu dikejar oleh dia. Itu mungkin pikiran kita saudara-saudara. Memang betul, yaitu secara yaitu lahiriah dia itu adalah seorang lajang, dia tidak memiliki istri dan juga anak-anak, tetapi anak rohani banyak.
Tetapi apa saudaraku kira-kira yang dimaksudkan oleh Paulus sehingga saudaraku di luar pemberitaan Injil, di luar saat saudaraku dia mengabarkan Injil pada hari Sabat, mengapa dia harus yaitu berbaur yaitu seperti orang lain bekerja, dia juga bekerja. Orang lain melakukan itu pekerjaannya sesuai profesinya, Paulus juga melakukan pekerjaannya sesuai dengan keahliannya, profesinya sebagai tukang kemah. Tentu ada alasan, tentu ada tujuan. Saya memperhatikan saudara-saudaraku bahwa alasan daripada Paulus kenapa dia saudaraku harus yaitu bekerja, yaitu membuat kemah, dan lewat yaitu kemah itu saudaraku dia mendapatkan yaitu sejumlah keuntungan. Ternyata yaitu ada tujuannya. Tujuan yang pertama adalah yaitu karena Paulus ingin memberi contoh. Paulus ingin memberi contoh saudaraku kepada pengikut-pengikut Yesus, kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, supaya apa saudaraku? Supaya yaitu apa yang dilakukan oleh Paulus ini menjadi contoh yang hidup, contoh yang kelihatan kepada semua orang. Mari kita bacakan yaitu di dalam kitab Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-34 sampai 35. Inilah saudaraku yang menjadi alasan yang pertama, yaitu Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-34 dan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Perhatikan di sini saudaraku, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Kita lihat saudaraku bahwa tujuan Paulus mengapa dia harus giat saudaraku bekerja, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang enggak orang saudaraku, pekerjaan biasa saja. Ternyata ada tujuannya. Ingin dia saudaraku memberikan contoh yang hidup, contoh yang kelihatan kepada siapapun, bahwa dia saudaraku bukan pribadi yang malas, bukan pribadi saudaraku yang hanya mengharapkan saudaraku bantuan orang lain, mencukupkan kepentingannya atau keperluannya. Ternyata apa dia katakan? Supaya yaitu sidang jemaat yang ada di Korintus atau di tempat yang lain juga, yaitu dapat saudaraku melihat bahwa Paulus yang begitu sibuk dalam pemberitaan Injil, Paulus yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan, juga saudaraku masih dapat menata waktunya untuk memikirkan saudaraku, yaitu suatu pekerjaan yang di dalam pekerjaan itu ada saudaraku sejumlah hasil yang didapatkan untuk mencukupkan keperluannya. Apa dia katakan? Bahwa dengan cara demikian saudaraku, orang-orang lain dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh Paulus. Karena dengan apa saudaraku, Paulus tidak hanya itu mengharapkan bantuan orang lain, tetapi dari hasil karya yang diperbuat itu, yaitu saudaraku tim di mana rombongan yang mungkin melakukan penjangkauan jiwa-jiwa juga, segala saudaraku pendanaan yang mereka butuhkan dapat tercukupi, yaitulah pekerjaan yang mereka kerjakan. Dan lebih daripada itu, firman Allah mengatakan saudaraku, bahwa apa yang dikerjakan oleh Paulus ini karena ingin saudaraku, yaitu melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada dia. Bukankah Yesus saudaraku, bukankah Tuhan pencipta langit dan bumi mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima? Saudaraku, Paulus bekerja supaya ada hasil yang didapatkan. Paulus saudara yang kasih menerima hasil adalah dipergunakan untuk kepentingannya, untuk kepentingan tim seperjalanannya. Dan lebih daripada itu, firman Allah mengatakan supaya Paulus juga saudaraku menjadi pemberi kepada orang yang berkekurangan. Paulus ini saudara yang kasih Tuhan pakai saudaraku, yaitu dapat menolong orang yang berkekurangan. Tahukah saudara-saudara bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya bukan ketika kita saudaraku hanya bisa menerima dan menerima pemberian orang lain, tetapi level yang Tuhan inginkan, level yang Tuhan mau, tingkatan saudaraku kebahagiaan itu ditentukan saudaraku. Adakah engkau sudah dapat memberi? Adakah engkau saudaraku sudah dapat mengulurkan tanganmu kepada orang yang berkekurangan? Sebab firman Allah berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Inilah saudaraku yang ingin dicontohkan oleh Paulus kepada siapapun. Paulus ingin memberi contoh saudaraku, bahwa memang memberi itu adalah perintah Tuhan, memberkati itu adalah perintah Tuhan. Bekerja sungguh-sungguh itu adalah perintah Tuhan kepada kita. Selain daripada itu apa saudaraku? Yang kedua dia katakan dia tidak mau menggunakan, atau dia tidak mau selalu saudaraku menggunakan atau menuntut haknya sebagai pemberita Injil.
Sebab apa saudaraku, sebagai seorang pemberita Injil, sebenarnya penghidupannya sudah diatur oleh kebenaran firman Allah. Mari kita baca saudaraku dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 13. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 dikatakan saudaraku, dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 13 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Saudaraku, Paulus mengatakan bahwa sebenarnya kalau dia mau pakai saudaraku haknya, bahwa kalau dia gunakan saudaraku haknya, tidak perlu dia saudaraku harus terlibat yaitu mengerjakan pekerja-pekerja biasa yang seperti dikerjakan secara umum oleh sidang jemaat. Cukup saudaraku dengan memakai haknya, karena dia di saudaraku telah dikhususkan oleh Tuhan sebagai pemberita Injil. Orang-orang saudaraku yang mendengar Injil, orang-orang yang mendengar kebenaran pengajaran yang disampaikan oleh si pemberita Injil itu, memang telah diatur saudaraku supaya dia membagi segala sesuatu apa yang dia punya kepada yang memberitakan Injil. Artinya apa saudaraku? Yaitu sidang jemaat yang mendengar kebenaran firman Allah, yang telah penyampaikan firman Allah dari seorang hamba Tuhan saudaraku. Sidang jemaat itu dari hasil pekerjaan keseharian mereka, dari keuangan yang mereka punya, sebagian itu saudaraku harus itu dipersembahkan untuk menopang, yaitu pelayan-pelayan pengabaran Injil, yaitu saudaraku yaitu pengabar-pengabar Injil ini harus mereka topang saudaraku dengan harta yang mereka punya. Sebenarnya Paulus saudaraku berhak untuk meminta ini, berhak untuk mengharapkan ini, tetapi Paulus sendiri saudaraku sengaja untuk tidak menggunakan haknya, tidak menggunakan haknya saudaraku untuk selalu menuntut hal seperti itu diberikan oleh jemaat, tetapi dia ingin saudaraku menjadi contoh yang hidup. Bagaimana saudaraku yang kekasih, bekerja itu adalah harga diri kita. Bekerja itu saudaraku adalah memang yaitu label atau memang ya keharusan yang Tuhan inginkan, yang harus kita lakukan. Lalu yang berikutnya apa saudaraku? Yang ketiga, karena Paulus saudaraku menginginkan supaya sidang jemaat meneladani Paulus atau mengikuti teladan Paulus. Dikatakan karena Rasul Paulus menginginkan saudaraku supaya sidang jemaat itu meneladani Paulus. Hal apa saudaraku yang kasih yang perlu diteladani? Mari kita buka, yaitu di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 3. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Dikatakan di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Perhatikan, Paulus saudaraku mengatakan kepada sidang jemaat di Tesalonika, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Rupanya saudaraku, seorang pengabar Injil itu bukan hanya saudara yang kasih cakap dalam memberitakan Injil, tetapi dia harus tampil sebagai teladan. Oh, dikatakan di sini teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Saudara-saudara yang kasih, Paulus bukan hanya berkata, udah urusan kalian bekerja, urusan kami hanya yaitu mengurusi rumah Tuhan, hanya mengurusi yaitu pemberitaan Injil, tidak. Tetapi justru Paulus mengatakan saudaraku, yaitu kami tidak melalaikan apa yang yaitu kami tidak melalaikan bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Oh, rupanya saudaraku, Paulus ingin memberikan yaitu keteladanan saudaraku, bahwa dia tidak boleh hanya duduk diam setelah dia mengabarkan Injil, hanya yaitu saudaraku mengharap dan juga saudaraku menerima pemberian-pemberian dari sidang jemaat. Itu sebenarnya tidak salah. Oh, sidang jemaat saudaraku seharusnya saudaraku memberi sesuatu yang terbaik. Oh, karena Injil yang sudah didengar saudaraku harus saudaraku yang kasih juga, yaitu saudaraku yang kasih dapat saudaraku, yaitu membalas segala apa yang dilakukan oleh situ pemberita Injil. Tetapi Paulus mengatakan, aku tidak menggunakan hak semacam itu.
Tetapi apa dikatakan saudara yang kasih? Ayat 9, bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Sebenarnya berhak. Bukankah sesuatu saudara yang kasih hak? Kita lihat dikatakan berbagai saudaraku orang yang keadaannya buruk, yang mungkin mereka itu telah berobat ke berbagai tabib, tetapi saudaraku yaitu para tabib, para dokter, sudah tidak sanggup lagi untuk menangani, menyembuhkan penyakit mereka. Ternyata saudaraku, setiap orang ini setelah mendengar pemberitaan Injil, yaitu berita tentang Yesus dan Yesus adalah kesembuhan orang yang sembuh oleh pelayanan Paulus. Sebenarnya Paulus itu begitu saudara yang kasih bisa menggugah orang-orang yang telah mengalami kesembuhan, yang telah mengalami mujizat dengan berkata, bukankah kalian yang telah sakit, bukankah kalian yang telah diikat oleh roh kuasa kegelapan sekarang telah dimerdekakan, sekarang tersembuhkan. Kira-kira pengertian kalian itu sejauh mana sih kepada kami? Bisa aja saudaraku dengan cara demikian untuk menggugah hati mereka. Tetapi Paulus saudaraku tidak pernah menggunakan itu. Dan mungkin saudaraku tidak merupakan sesuatu yang sulit bagi orang yang sudah merasakan saudaraku, yaitu kesembuhan. Bagi orang yang sudah merasakan yaitu perubahan hidup, yang tadinya diikat oleh setan sekarang sudah bebas, sekarang telah merdeka. Bukan sesuatu yang sulit sebenarnya, mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi hamba Tuhan saudaraku yang telah melayani mereka. Emas dan perak, harta yang mereka punya pun saudaraku akan dipersembahkan. Itu enggak sesuatu yang sulit sebenarnya. Karena apa? Mereka sendiri telah merasakan saudaraku betapa saudaraku hidup mereka telah ditolong, hidup mereka telah diberkati saudaraku lewat kesembuhan, lewat kebebasan dari keterikatan kuasa kegelapan. Tetapi Paulus saudaraku tidak pernah mengungkit-ungkit semacam itu. Paulus tidak pernah saudaraku memancing sidang jemaat dengan kata-kata seperti itu. Tetapi malah dikatakan yaitu di dalam ayat yang ke-9 itu, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sasaran daripada Paulus itu karena ingin menjadi teladan. Dia ingin saudara yang kasih memberi contoh yang hidup. Sebab apa saudaraku, di dalam ayat yang ke-10 itu dikatakan demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu. Artinya saudaraku, ketika Paulus ada di daerah Tesalonika, rupanya dia memperhatikan saudaraku keluarga demi keluarga. Dia perhatikan saudaraku yang kasih baik yang percaya dan tidak percaya. Ada saudaraku kelalaian yang mereka lakukan, di mana dikatakan saudaraku, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Paulus ingin memberi contoh saudaraku. Tidak baik manusia yang hidup itu hanya bersantai, hanya duduk saudaraku, mulai dari pagi saja sampai jauh malam, tidak melakukan sesuatu. Sementara saudaraku kebutuhan tidak pernah bisa dibendung. Kita tahu tiap hari saudaraku sudah pasti ada sejumlah pengeluaran yang harus kita keluarkan, termasuk saudaraku untuk membelikan, yaitu kebutuhan makan pagi, makan siang, makan malam, belum lagi kebutuhan sandang yang lain, kebutuhan pendidikan itu kebutuhan fasilitas yang lain yang sangat menuntut saudaraku yang kekasih, yaitu dana yang banyak. Tetapi kalau sampai ada saudaraku yang hanya duduk dan bersantai, Tuhan sangat sayangkan. Tuhan sangat sayangkan hal seperti itu jangan kiranya terjadi. Karena apa saudara-saudaraku? Di dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 2 berkata, di dalam kitab Mazmur saudaraku, yaitu pasal yang ke 127 ayat 2 berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sia-sialah kamu bangun yaitu pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, lalu saudara yang kasih makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Kenapa susah payah saudaraku? Karena saudara hanya bangun untuk duduk-duduk dan duduk-duduk. Apa yang kau dapatkan saudaraku? Tentulah roti yang kau makan itu kau dapatkan secara susah payah. Mungkin karena engkau saudaraku merayu orang untuk meminjamkan uangnya, supaya dipinjamkan, lewat uang pinjaman itu engkau membelikan roti. Uang itu sudah terpakai tetapi hutangmu ada. Orang lain saudaraku masih mengingat bahwa engkau pernah meminjam uang dia. Bukankah itu saudaraku, yaitu roti yang dimakan tetapi dengan susah payah.
bukan dengan hasil keringat, bukan dengan hasil pekerjaan. Tuhan katakan saudara yang kasih, sia-sialah engkau bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia, artinya sebab Tuhan akan memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan saudaraku akan memberikan yaitu kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Mungkin kita berkata, oh ternyata orang yang tidur diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau aku yang duduk diberkati Tuhan, yang tidur juga diberkati Tuhan, yang ngapain mesti kerja? Saudaraku, bukan demikian maksudnya. Maksud daripada kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberikan yaitu berkat kepada orang yang cintainya pada waktu tidur. Artinya apa? Karena siang hari dia telah bekerja keras sesuai dengan batas waktu yang ada. Karena Tuhan menjadikan saudaraku, dia buat perbedaan antara siang dan malam. Siang itu dipergunakan untuk bekerja, malam hari itu dipergunakan untuk beristirahat. Artinya apa? Orang yang telah bekerja dari pagi yaitu sampai menjelang sore hari, saudaraku, dengan sungguh-sungguh menaburkan benih. Kalau dia seorang petani, menggemburkan tanah, mengolah tanah, ditaburkan benih, maka apa yang terjadi pada malam hari itu, saudaraku, benih yang ditaburkan itu akan, saudaraku, berproses menjadi tumbuhan, akan berproses, saudara yang kasih, bertumbuh dengan baik. Dan suatu hari, saudaraku, setelah berganti hari demi hari, berganti siang dan malam, apa yang terjadi kepada tanaman ini? Tanaman itu, saudaraku, pada waktu siang dan pada waktu malam akan berproses, saudaraku, mengeluarkan buah. Dan buah itu, saudaraku, dapat dinikmati, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Orang-orang, saudaraku, yang melakukan firman Allah akan menikmati hasil apa yang ditabur, akan dituai dengan baik, saudaraku. Demikian juga apa Tuhan katakan, saudaraku, di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak pernah menambahinya. Apa artinya ini? Dia katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak pernah menambahinya. Keluh kesahmu, kesusahanmu tidak akan pernah membaikkan nasibmu. Walaupun dari pagi engkau duduk, saudaraku, mungkin di warung kopi, mungkin engkau ada, saudaraku, duduk di lapo untuk hanya mengulas atau hanya, saudaraku, yaitu menghitung-hitung kekayaan orang lain. Mungkin orang lain, saudaraku, tadinya pedagang kaki lima, sekarang, saudaraku, sudah punya toko, sudah sanggup mengontrak toko, dan beberapa tahun kemudian toko yang dikontrak itu, saudaraku, yaitu rumah toko yang dikontrak itu sekarang, saudaraku, sudah dapat terbelikan. Semua itu kalian bahas dari pagi sampai sore hari. Juga, saudaraku, kendaraan orang yang tadinya, saudaraku, sebagai supir biasa sekarang sudah punya angkot 1 dan 2. Itu kalian bahas, saudaraku, dari pagi sampai jauh malam. Itu tidak akan menambah sesuatu bagimu. Itu hanya memboroskan waktu, tetapi tidak akan mendatangkan perubahan hidup dalam dirimu. Atau mungkin juga engkau hanya berkeluh-keluh, yaitu berkeluh kesah, mengatakan saya ini susah, saya ini miskin, saya ini memang sangat, yaitu mengalami kesukaran. Keluh kesahmu tidak akan pernah menambahi, yaitu atau mengubah nasibmu. Tetapi apa dikatakan? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak pernah menambahinya. Apa itu berkat Tuhan? Berkat Tuhan itu ketika Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepadamu. Berkat Tuhan itu, saudaraku, kalau ada tenaga yang bisa dipakai untuk bekerja, itu adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu, saudaraku, kalau ada job, ada pekerjaan di hadapanmu, tetapi dengan adanya pekerjaan yang ada yang kau mengerjakan, itu adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu diberi kekuatan, kesehatan. Berkat Tuhan itu diberi kesempatan bagi kita bekerja. Berkat Tuhan itu dapat kita mengerjakan suatu pekerjaan. Berkat Tuhan itu, saudara yang kasih, apa yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan, mendatangkan hasil yang baik. Itulah berkat Tuhan. Keluh kesahmu, rintihanmu, sekalipun engkau mengerang tentang betapa sukarnya nasibmu, tidak akan pernah memperbaiki dirimu, tidak akan pernah memperbaiki masa depanmu. Tetapi yang dapat memperbaiki masa depanmu, kesediaanmu menjadi pelaku firman Allah, kesediaanmu untuk mentaati kebenaran firman Allah. Tugas Tuhan, saudaraku yang kasih, untuk merancangkan masa depan, hari depan yang penuh harapan kepada kita. Lalu tugas kita apa? Menjemput. Berkat Tuhan telah siapkan. Seseorang pernah mengatakan kepada saya, saudaraku, sebenarnya berkat itu gak begitu jauh dalam kehidupan kita. Berkat itu, saudaraku, berseliweran, saudaraku, dekat di atas kepala kita. Mata jasmani kita tidak dapat melihatnya, tetapi sesungguhnya itu gak jauh-jauh. Tapi bagaimana untuk mendapatkannya? Untuk mendapatkannya, saudaraku, mari kita bersedia mengerahkan waktu,
tenaga pikiran kita. Dengan fokus, dengan serius, dengan tulus saudaraku, untuk melakukan suatu pekerjaan. Ketika ini yang kita lakukan, berkat yang begitu dekat yang tadinya tidak terlihat, lewat hasil usaha pekerjaan kita akan terlihat. Kebenaran firman Allah yang terakhir kepada kita saudaraku, mari kita bukakan dalam kitab Hagai, dalam kitab Nabi Hagai saudaraku, pasal yang kedua. Nabi Hagai pasal yang kedua, dikatakan demikian. Dalam kitab Hagai pasal 2 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, Tuhan katakan firman ini saudaraku, bukan hanya kepada rakyat biasa, bukan hanya kepada rakyat jelata, tetapi dikatakan saudaraku, yaitu secara sempurna. Baik dikatakan kepada Zerubabel, beliau ini adalah Bupati Yehuda saudaraku. Dia katakan diperintahkan supaya saudaraku pejabat negara, pemerintah saudaraku tidak boleh diam, hanya memerintah, tetapi mereka sudah terlibat bekerja. Demikian juga dikatakan Imam Yosua. Dikatakan saudaraku di sini juga disuruhkan supaya kuatkanlah hatimu. Saudara yang kekasih, jadi bukan hanya pemerintah tetapi imam besar juga harus terlibat dalam bekerja. Demikian juga saudaraku, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalau ada saudaraku, yaitu kerjasama mulai dari pemerintah, demikian juga imam, yaitu rohaniawan, dan juga semua lapisan masyarakat saudaraku bekerja secara bersama-sama, maka suatu negara saudaraku akan mengalami kemajuan. Suatu negara saudaraku akan terberkati. Suatu negara saudaraku akan menerima saudaraku, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan kesuksesan akan menjadi milik suatu negara apabila saudaraku ada kekompakan secara kebersamaan untuk melakukan perintah Tuhan. Saudara yang Tuhan kasih dalam nama Tuhan, kalau Tuhan telah menyiapkan rancangan yang begitu indah dalam kehidupan kita, sekarang bagaimana saudara? Saya ingin saudaraku, mari kita bergerak, mari kita melangkah lewat usaha pekerjaan. Jemputlah saudaraku masa depanmu, yaitu masa depan yang penuh harapan. Oh, jemput hari depanmu saudaraku, dengan engkau melangkah dan melangkah, maka Tuhan akan memberkati. Tuhan saudaraku akan mendatangkan keberhasilan dalam kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa di surga, kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan perdengarkan kepada kami, yang mengajarkan kepada kami supaya kami Tuhan dapat menjemput hari depan yang penuh harapan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan hari depan yang penuh harapan dalam kehidupan kami. Biarlah setia Tuhan orang yang telah mendengar kebenaran firman-Mu ini Bapa, tergugah hatinya, sehingga tidak lagi ada yang bermalas-malasan, tidak ada yang hanya duduk-duduk dan santai, tetapi setia orang bersikap sebagai pekerja yang serius, sebagai bersikap saudaraku sebagai pekerja yang sungguh-sungguh seturut dan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan masa depan kami menjadi cerah. Bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara-perkara besar. Bersama dengan Tuhan kami raih masa depan yang sukses. Bersama dengan Tuhan masa depan yang penuh harapan menjadi milik kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.